Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Teks hari ini Markus pasal 11 dan Matius pasal 21. Saya bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mencari buah dari pohon ara yang sudah berdaun karena ia lapar. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Jadi Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Paragraf yang kedua, ayat 15 sampai 18. Yesus membersihkan bait Allah dengan mengusir pedagang-pedagang yang berjual beli di halaman bait Allah dan kembalikannya sebagai rumah dua. Paragraf yang ketiga, Matius pasal 21 ayat 14 sampai 16. Yesus tetap menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Anak-anaknya berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Namun imam yang kepala dan rombongannya bersungut-sungut dan ingin membunuhnya. Kesimpulan, ketika Yesus berjalan dari Betania ke Yerusalem, ia mencari buah dari pohon ara yang sudah berdaun karena ia lapar, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Jadi, Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Kemudian, Yesus membersihkan bait Allah dengan mengusir pedagang-pedagang yang berjual beli di halaman bait Allah dan berkata, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah dua bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Sehingga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berusaha membunuhnya. Namun Yesus tetap menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Anak-anaknya berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang telah berdaun itu sebab tidak berbuah apapun. Kedua, ia membersihkan bait Allah dan mengembalikan sebagai rumah dua. Ketiga, ia tetap menyembuhkan orang sakit dan orang lemah sekalipun imam-imam kepala berusaha membinasakannya. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan hanya berdaun, juga harus berbuah. Di sini sudah dituliskannya tentang berdaun, kelihatannya bagus, kelihatannya sudah ada apa. Namun, ada yang tidak berhasil apapun. Ada banyak orang Kristen pun juga begitu. Itu sebagai agamawi. Tidak boleh demikian itu. Kedua, membersihkan tempat ibadah dan tempat kehidupan kita sebagai rumah dua. Ketiga, selalu memuji perbuatan Yesus sekalipun ada banyak musuh. Aplikasinya bukan hanya usaha aja. Usaha akan berbuah dengan tidak menyerah sampai Yesus memanggil Anda. Kita harus usahakan terus berbuah. Kedua, selalu berdoa dan memuji Tuhan supaya membuat tempat tua dan rumah Allah di tempat kehidupan Anda. PR praktek hari ini. Memuji Tuhan dengan alat-alat dan dalam situasi-situasi apapun. Dan kembalikan persekutuan jemaat sebagai persekutuan doa, bukan persekutuan untuk bisnis atau ngobrol. Namun, sekarang kita juga harus usahakan kembalikan ibadah juga di dalam pandemik ini. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong pelayanan-pelayanan saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.